Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berikan kami kesempatan untuk memperoleh kehidupan dan kesehatan. Dan Tuhan masih izinkan bagi kami pada saat ini mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakit. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kesembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, ketaatan mendatangkan mujizat. Ketaatan mendatangkan mujizat.
Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika ada orang yang memiliki pangkat atau kedudukan, bahkan harta yang baik, maka sangat jarang mereka ini mau mendengarkan orang-orang kecil, orang-orang pinggiran. Mereka akan mau mendengarkan nasihat atau bujukan atau perintah dari orang-orang yang lebih hebat dari mereka. Berbeda dengan firman Tuhan yang kita baca tadi, Naaman seorang panglima perang. Itu panglima dari Raja Aram. Dia adalah panglima yang sangat disayangi, disenangi, karena mereka mengalami kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan bagi Naaman. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetapi Raja Naaman ini punya penyakit, yaitu penyakit kusta. Tentu ketika dia mengidap sakit kusta, dia tidak lagi bisa bekerja dan berperang. Karena penyakit kusta adalah penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang sangat-sangat sulit sembuh, yang bisa disembuhkan oleh karena mujizat semata. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Naaman dilihat oleh hamba dari istri Naaman tadi, maka hamba dari istri Naaman berkata kepada istri Naaman, seandainya tuanku pergi ke Samaria, maka ada seorang nabi dari Israel yang akan menyembuhkan, mentahirkan sakit kusta dari tuanku itu. Bapak Ibu saudara-saudara, Naaman tidak memandang siapa yang memerintah itu. Apakah dia orang terpandang, apakah dia orang berpendidikan. Yang mengatakan itu hanya seorang hamba dari istrinya, tetapi dia mendengarkan dan mengindahkannya, sehingga dia berkata kepada Raja Aram agar dia menuliskan surat agar Naaman pergi kepada Raja Israel. Bapak Ibu saudara-saudara, Naaman pergi dengan persiapan membawa korban-korban ucapan syukurnya. Dan ketika dia sampai kepada Raja Israel itu membaca surat yang dikirim oleh Raja Aram tadi, dia marah dan mengoyakkan pakaiannya. Siapakah aku ini? Apakah aku dapat menghidupkan dan mematikan manusia, mematikan orang? Dia mencari gara-gara kepadaku. Mendengar itu Bapak Ibu, Elisa sebagai abdi Allah, mengapa engkau mengoyakkan pakaian? Suruhlah Naaman datang kepadaku agar dia tahu di Israel ini ada seorang nabi. Akhirnya Naaman disuruh pergi menghadap abdi Allah, yaitu Elisa. Elisa berkata dari jauh, dan perkataan itu juga disampaikan tidak langsung dari mulut Elisa, tapi dari orang lain. Dan perintahnya, pergilah, mandilah ke sungai Yordan sampai 7 kali, maka engkau tahir. Dengan bersungut, dengan menggerutu dan gusar hati, Naaman pergi menuju sungai Yordan itu. Tetapi dia berkata, bukankah sungai di Damsyik lebih hebat, lebih punya nama daripada sungai-sungai di Israel? Dia menggerutu, Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi pegawai-pegawainya yang bersama dengan dia mengatakan, Bapak,
sekiranya Elisa memerintahkanmu melakukan perkara-perkara yang besar, bukankah engkau juga melakukannya? Ini dia cuma mengatakan mandilah di sungai Yordan 7 kali. Bukankah itu perkara yang mudah? Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Naaman mengindahkan apa yang dikatakan oleh pegawai-pegawainya. Sehingga Naaman mandi mencelupkan badannya 7 kali. Dan akhirnya Naaman seketika itu juga menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara-saudara, lihat, Naaman seorang panglima yang besar, yang hebat dan luar biasa, yang terpandang, akhirnya memperoleh kesembuhan, memperoleh mujizat dan anugerah. Itu semua karena ketaatannya. Dia taat. Apa yang dia dengarkan, apa yang dia kerjakan, dia taat. Walaupun hatinya gelisah, hatinya gusar, tetapi ketaatan itu sampai dan akhirnya dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Elisa. Dan di balik ketaatan itu dia memperoleh mujizat. Kita lihat bagaimana orang-orang kecil. Pertama tadi hamba dari istrinya mengatakan itu, Naaman pergi. Berikutnya ketika Naaman sudah menggerutu dengan gusar hati, pegawainya datang. Bapak, bukankah itu perkara yang mudah? Dan akhirnya Naaman mengindahkan perkataan dari pegawai-pegawainya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Naaman tetap melakukan apa yang harus dia lakukan dan kerjakan, walaupun itu dari suara-suara orang kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di sanalah kita melihat ketaatan mendatangkan mujizat. Dia taat, walaupun dengan kesal hati dia kerjakan itu. Sama seperti ketika ada perintah kepada kita, baik itu perintah melayani, kita tunjukkan ketaatan kita sampai perintah dan tugas itu benar-benar kita lakukan, maka di baliknya itu akan ada buah yang benar-benar terlihat. Kita sebagai suami istri taat melakukan tugas dan tanggung jawab, walaupun kita menggerutu, tetapi kita tetap lakukan itu sampai akhir. Dan pada akhirnya ketaatan itu mendatangkan sebuah keberhasilan dan kesuksesan. Ketaatan kita sebagai orang tua, ketaatan kita sebagai anak akan menghasilkan berbagai hal-hal yang baik, berbagai hal-hal yang positif, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Di Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada hal yang negatif ketika kita menjadi orang yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada perintah, taat kepada peraturan, taat kepada nasihat. Ketika kita menjadi orang yang taat, maka segala kebaikan akan menghampiri kehidupan kita. Mari Bapak Ibu belajar taat. Belajar seperti Naaman. Dia tetap lakukan itu, sehingga dia merasakan anugerah Tuhan. Amin, kita berdoa. Firman-Mu mengajari kami pada saat ini Tuhan untuk menjadi orang percaya yang taat. Biarlah ketaatan kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, menghasilkan buah yang baik, menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk setiap kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukan sabda-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.